سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa anim ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa aswatina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumis sa'ah. Wa sallallahu tasliman katsiran amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Pertama, ibu sekalian, marilah kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita hingga detik ini. Jadi kalau hingga detik ini berarti merupakan rangkaian daripada nikmat-nikmat sebelumnya yang juga terus mengalir kepada diri kita. Maka semoga muara semua nikmat-nikmat itu adalah sikap kita yang tepat kepada Allah, yaitu diantaranya dengan berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih dengan memanfaatkan serta menggunakan nikmat itu sesuai dengan tujuan Allah memberikannya kepada kita. Dan ngaji kita pagi hari ini semoga dicatat termasuk di antara usaha-usaha kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga itu juga sekalian merupakan tambahan nikmat yang diberikan oleh Allah atas ngaji kita seminggu yang lalu. Jadi kalau kita ini dimudahkan untuk terus menekuni amal kebaikan ya secara utuh, ajak, maka itu merupakan tanda Allah membalas syukur kita atau Allah menerima sikap syukur kita itu, dan kemudian Allah menambahnya. Kalau ditambah, maka semoga itu menjadi tanda amal kita sudah diterima oleh
Ibu sekalian, pagi hari ini kita akan membahas tentang orang-orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Ya, setelah saya baca-baca kok banyak kok banyak artinya, wah ini artinya saya tidak, pertama jelas saya tidak menjamin selesai materi ini pada hari ini, dan semoga nanti akan bisa dilanjutkan di kesempatan lain. Ibu sekalian, karena materi kita ini adalah materi apa? Orang atau manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Berarti kita ini mempelajari, berusaha memahami salah satu di antara situasi sebagian hamba Allah, sebagian manusia, yang ini tentunya adalah ya manusia yang susah. Karena apa? Karena tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita membayangkan ke sana, Bu sekalian, lebih dulu saya ingin mengajukan satu pertanyaan yang semoga ini nanti akan bisa menghubungkan kita dengan upaya kita untuk memahami materi ini. Yang masih usia antara 20-30 ada ya? Yang masih bukan masih kan berarti memang tidak semua. Yang masih yang mantan udah. Yang berumur apa? Mungkin masih ada antara 30 sampai 40 ada. Saya. 30 sampai 40. Ya. Berarti rata-rata di atas 4. Malah di atas 5. Sebagian. Baik. Mari kita sama-sama merasakan sekalian. Usia-usia ini, ya, usia-usia kita ini sekalian, ini adalah usia menikmati hasil perjuangan mencapai cita-cita. Ya, saya ulangi lagi kalimat saya. Jadi usia ini adalah usia orang yang menikmati hasil daripada memperjuangkan cita-cita, impian. Kan kita dulu punya impian, makanya saya tadi umur 20 tadi. Ya. Kan dulu sekian tahun yang lalu kan kita bermimpi, kita punya harapan yang ingin dicapai. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah sudah dinikmati capaian itu hari ini? Gimana Bu? Apakah sudah dinikmati capaian itu hari ini? Kalau belum berarti belum tercapai. Jadi gimana ini? Ada yang sudah dan belum. Ya. Itu hasil harapan dulu ya. Hasil. Nah, sekarang saya tanya, bagi yang sudah selesai?
Maksudnya harapannya sudah selesai, dan harapan lagi. Tapi masih ada berarti. Nah terus bagi yang belum sampai seusia ini masih belum juga, lalu dulu apa yang diharapkan? Surga. Enggak, jadi kan kita ini bicara fakta ya, bahwa kita ini tumbuh, ya kita ini tumbuh dibangun oleh harapan. Harapan itu dibangun oleh orang tua kita. Sebelum kita menyadari dan memahami tentang apa itu impian, apa itu harapan, apa itu impian, maka ditanamkan. Ya, kemudian berikutnya kita mulai menyadari itu, meskipun mungkin impian kita ini berubah-ubah. Ketika masih kecil itu berubah-ubah. Kemudian kita menghabiskan usia, betul apa tidak? Kita menghabiskan usia. Usia katakanlah usia sekolah kita, dan semua hal yang kita lakukan di dalam rangka untuk mencapai harapan itu, semua fokus ke sana kan? Ya, semua kan fokus ke sana. Fokus apa? Untuk mencapai harapan itu. Karena kalau kita ini hidup tidak punya harapan, kira-kira bagaimana? Nah, apa kita? Nah, terlepas apa harapannya, itu soal lain. Tapi saya kaitannya dengan yang dulu, bukan setelah saya sekarang sadar, bukan setelah masa. Itu soal lain, itu kan berarti pencerahan sekarang. Nah sekarang yang kita ingatkan kapan-kapan itu, yang kita ini masih menganyam harapan itu, menyulam harapan itu. Harapannya nanti jadi apa? Jadi satu yang konkret, yang indah, yang bisa kita rasakan kan. Makanya saya tanyakan, loh sekarang kita ini di usia ini, usia menikmati atau usia masih berharap? Masih berharap, menikmati dan berharap. Nah jadi ibu sekalian, apakah kemudian jadi yang sudah kita lewati itu, kita lewati sejak sampai umur berapa kita itu ya. Nah di titik tertentu, katakanlah sekarang kita konkretkan saja, sekolah misalnya ingin jadi sarjana, ini bagi yang sekolah ya. Jadi ingin jadi sarjana, setelah sarjana selesai, ternyata belum, ternyata masih ada impian lagi. Ya, bekerja selesai belum? Menikah. Setelah menikah selesai belum juga masih. Dan di antara fakta yang kita tidak bisa adalah setelah menikah, yang dulu diperjuangkan lama ditinggal. Maksudnya misalnya akhirnya yang ingin bekerja ditinggal pekerjaannya. Ya, demi apa? Demi cita-cita barunya, yaitu menikah. Nah kemudian setelah itu punya anak, ternyata masih banyak lagi yang kita harapkan. Itulah ibu sekalian, impian yang tidak pernah selesai. Impian tidak selesai. Begini, ya, kalau kita berbicara dunia, ibu sekalian, maka apa? Memang impian itu tidak selesai. Jadi kalau kita bicara dunia, maka apa? Impian tidak selesai dan mungkin juga tidak tercapai. Loh kenapa? Karena kita terus punya keinginan yang belum habis. Sampai berhenti impian itu kalau kita sudah mati, baru berhenti. Nah, jadi menyadari bahwasannya yang kita impikan dan itu menghabiskan
menghabiskan usia kita, menghabiskan biaya harta kita, menghabiskan tenaga kita, pada akhirnya belum tercapai juga. Ya, belum sampai pada titik sekarang mungkin tenaga berkurang sudah. Kedua, dana biaya juga berkurang karena sebagian purna tugas, ya sebagian pensiun. Padahal dulu kan diharapkan, ternyata sekarang purna tugas. Dan banyak lagi. Jadi ketika impian belum selesai, banyak sudah yang berkurang, tenaga berkurang, biaya berkurang, daya jangkau berkurang, banyak yang berkurang dan belum selesai. Ya, ibu sekalian, ketika impian kita kepada yang sesemangat tadi, kepada dunia kita, memang dunia tidak menyediakan semua yang kita impikan. Dunia tidak menyediakan semua yang kita impikan. Nah, inilah sebenarnya pengajaran dari Allah itu. Pengajaran dari Allah itu. Yang kita impikan, yang sudah katakanlah tercapai, ada yang kemudian hilang, ditinggalkan. Betul atau tidak? Nah, ya, ada yang sudah kemudian ditinggalkan dengan sukarela atau dengan terpaksa atau dengan sengaja. Tapi itu ditinggalkan karena memang seperti itu dunia kita. Harus kita tinggalkan, ya, rela atau tidak rela. Dan semoga kita orang rela. Karena biasanya yang tidak rela itu tolong suara. Jadi yang tidak rela, yang tidak bisa, itu ujungnya sakit hati. Karena apapun namanya, harapan yang tidak tercapai itu menggoreskan sakit hati di dalam jiwa kita. Tetapi yo salah dewe. Loh, kenapa begitu? Karena memang begitu hukumnya dari Allah. Jadi ibu sekalian, apa gunanya kita ngaji itu? Memahami hal itu, memahami bahwa ternyata begini. Contoh sekarang, jadi menikah sudah punya anak misalnya, kita punya anak. Ternyata apa? Belum selesai karena tumpuan harapan sekarang dipikulkan kepada anaknya, bukan? Betul apa tidak? Dipikulkan kepada anaknya harapan kita ini. Apalagi kalau dulu gagal, tambah wis anaknya jadi korban anaknya. Juga gagal ibu loh ya, nah gitu. Jangan gagal kayak bapak loh ya. Kan padahal anaknya tidak apa sebenarnya. Tidak tahu menau. Tapi seolah-olah anak itu harus bertanggung jawab dengan kegagalan ibu dan bapaknya dalam menggapai harapan. Padahal anak kita punya hidup sendiri. Baik lagi. Kembali bahwasanya sekalian, memang dunia tidak menyediakan semuanya. Itu harus kita sadari dengan baik. Kalau disadari dengan baik, maka di sanalah kita akan ridho dengan situasi. Jadi kenapa kok tidak ridho? Karena kita tidak menyadari yang sebenarnya. Nah, ingat bahwasanya ibu sekalian, Allah menyampaikan bahwasanya kan begini, kita itu merasa tercapai kalau situasi itu menyenangkan kita seperti apa kita harapkan, kan gitu. Itu kita merasa tercapai, betul atau tidak? Kalau tidak seperti yang kita harapkan, tidak tercapai. Padahal tidak semua yang tidak menyenangkan kita itu salah. Dan tidak semua yang menyenangkan kita itu benar. Ya, tidak semua yang tidak menyenangkan kita itu salah. Tanyakan pada orang ditangkap hari ini korupsi. Yang ditangkap di korupsi, masukan. Sekarang menyenangkan apa enggak? Tidak menyenangkan. Tapi benar apa tidak itu?
Benar sebenarnya. Justru ketika mereka bebas dan korupsi itu salah, meskipun itu menyenangkan bagi mereka, bagi pelaku itu. Nah, jadi tidak setiap yang tidak menyenangkan itu kemudian salah. Berarti apa yang salah? Yang salah adalah persepsi kita. Nah, sekarang kenapa kita bicara kiamat? Kenapa kita bicara kiamat? Karena itulah apa? Coba lihat di dalam surat Al-Ankabut. Nah, agar kita memahami tentang hidup ini. Karena nanti kalau kita bicara kiamat, tidak bicara masalah ini, kita tidak nyambung. Nah, lihat di dalam surat Al-Ankabut. Lembar terakhir ayat pertama. Ayat 29. Ayat surat 29. Halaman terakhir ayat pertama. Ayat 26, ayat 64. Jadi kata Allah begini. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Nah, jadi apa kata Allah? Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hal yang melalaikan dan main-main. Jadi yang bikin kita menangis, bikin kita bersedih, bikin kita bermusuhan, menjadikan kita marah dan sebagainya, itu kata Allah selagi bersama dunia itu adalah lahun walaib, melalaikan ladulinan. Nah, terus di potongan berikutnya, wa innad darul akhirata lahiyal hayawan, dan sungguh negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka tahu, kalau mereka faham. Nah, jadi kita ngaji ini agar kita pahami dan kita ingat ini, sehingga kalau sedih ya tidak kebablasan, kalau senang tidak melalaikan. Jadi selagi itu masih bersama dunia, sedihnya jangan sampai menghapuskan harapan, senangnya jangan sampai menjadikan kita gelap mata. Mengapa? Kata Allah, ini hanya mainan. Yang tidak itu adalah akhirat. Ya, yang tidak itu akhirat. Kalau di antara yang biasanya menakuti saya itu adalah kalau saya tuh ingat merangkai masa lalu, ya, merangkai masa lalu. Kok tiba-tiba saya ada di sekarang ya? Rasanya baru kemarin, rasanya baru kemarin saya tuh masih main di sini, baru kemarin saya ketemu orang ini, baru kemarin terus tahu-tahu kok saya sudah di usia ini. Di usia apa? Usia yang ketika saya balik lagi ke belakang tidak bisa. Ya, tidak bisa, harus maju ke depan. Dan maju ke depan itu, nah, maju ke depan itu yang saya sampaikan tadi, aku sekolah apa saya ini? Saya dapat apa hari ini? Ternyata saya juga masih susah juga, betul juga banyak senangnya, ya. Tapi saya masih tidak sepenuhnya gembira juga. Tapi saya tanya ini apa sebenarnya? Kan gitu. Andai kata kemudian pada akhirnya saya juga masih susah, masih ini, lalu untuk apa? Padahal saya bahagia. Ternyata bahagia itu tidak selalu terjaga. Bahagia itu tidak selalu saya rasakan. Kadang-kadang hilang juga. Nah,
Lalu nanti ke depan saya mau ketemu dengan hidup yang kayak apa? Itu yang seperti misteri yang apa ya, yang menghantui. Kayak apa nanti? Ya, yang akan saja ini bentuknya itu seperti apa? Itu karena apa? Cepat loh. Kita tidak merasa. Nah, jadi sekarang kita ini, ibu sekalian, kalau fisik kita tidak bisa melawan waktu. Kita tidak bisa melawan umur, Bu. Okay? Tidak bisa. Nah, jadi kalau sudah namanya 50 tahun ke atas, ribut itu ya cukup diterima dengan senang hati. Terus tidak usah mengeluhkan itu sudah. Umur 50 tahun kok kemudian mulai terbatas. Kemudian kalau bangun tidur itu tidak sok jegegal, tidak iso, ya itu diterima. Dan itu harus diterima sudah. Nah, itulah jadi secara fisik kita tidak bisa melawan waktu. Yang bisa melawan waktu adalah cara berpikir. Nah, kalau cara berpikir kita tidak bisa melawan waktu, berarti kita kalah. Nah, jadi fisik ini tidak bisa. Tetapi kalau cara berpikir bisa melawan waktu. Karena apa? Saya harus jadi orang baik. Saya harus jadi orang berbahagia. Saya harus jadi orang beriman. Itu bisa. Karena itu soal berpikir. Tapi kalau fisik tidak bisa. Makanya sekarang, ayo keriput-keriputnya dinikmati saja kan. Iya, ya betul. Anggap aja tidak keriput pede-pede aja ya. Ya kan Pak? Jadi kalau tubuh kita tidak bisa melawan waktu. Nah, jadi yang bisa melihat akhirat itu siapa? Bukan tubuh yang melihat akhirat itu, tapi apa? Pikiran. Nah, jadi kita sekarang bicara tentang kiamat itu apa? Bicara cara berpikir kita, dan disitulah letak keyakinan kita. Karena kiamat itu hanya bisa dilihat dengan keyakinan. Tidak yakin tidak bisa. Kalau tidak yakin tidak bisa. Jadi kiamat itu adalah domain keyakinan. Kiamat itu adalah porsinya keyakinan, dan itu porsi pikiran kita. Fisik kita tidak bisa. Kenapa? Kalau fisik itu mati masuk kubur jadi lemah. Kalau pikiran tidak, karena pikiran akan bersama ruh kita. Pikiran akan bersama ruh kita, dia terus akan hidup. Nah, jadi kalian, ini tentang kiamat sebelum kita berbicara tentang orang. Sehingga karena gini, kita akan bicara kiamat apapun kalau kita tidak yakin tidak bisa. Kita kenapa? Nah ini, saya tuh pernah dibina oleh salah seorang guru di pondok saya. Ya, kebetulan ini guru bahasa Inggris. Saya tuh diginikan, Ustaz, gimana kita tuh akan menjelaskan? Wong saya itu tidak pernah tahu surga. Saya juga pernah ke sana. Saya juga tidak pernah merasakan neraka. Lalu bagaimana saya menceritakan itu? Ya saya jawab, Ustazah, yakin akan bertemu dengan usia 50 tahun? Yakin? Nggak yakin. Itu belum terjadi. Sama-sama belum terjadi, kan? Tapi kenapa kalau yang itu dipersiapkan? Kalau yang surga kalau tidak dipersiapkan? Nah, jadi masa depan itu tidak ada orang yang bisa menghadapinya kecuali dengan keyakinan juga sama. Maksudnya itu dunia. Tidak ada orang yang tahu nanti saya akan umur 80 tahun. Tidak tahu juga. Mungkin lebih panjang atau mungkin lebih pendek. Tetapi yang jelas masa depan kita tidak tahu dan itu belum kita alami. Tapi kita meyakini akan bertemu. Nah, jadi terkait dengan surga neraka pun juga sama sekali. Ini harus apa? Harus diyakini
diyakini seperti kita meyakini umur kita ke depan. Kalau kita seperti itu cara berpikirnya, maka apa? Maka kita akan memahami itu. Baik, kita sekarang kepada topiknya, materi. Ibu sekalian, ini berbicara tentang manusia yang Allah tidak mengajaknya berbicara. Ya, pada satu saat ketika itu tidak ada yang bisa menuruti apa yang kita mau, yang kita harapkan kecuali Allah sendiri. Coba lagi. Jadi kiamat itu sekalian seperti kita membacanya di setiap sholat. Di mana? Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ibu-ibu kalau baca Maliki yaumiddin ini apa yang dipikirkan? Nah, jadi kata para ulama, ini adalah tadhkiran ya liyaumil qiyamah. Ayat ini merupakan peringatan berulang-ulang terkait dengan kiamat. Satu, kedua, istiqdadan lahu bil a'malis sholihah, menyiapkan untuk kiamat itu dengan amal soleh. Ingat, ayat ini kita baca minimal 17 kali. Kata para ulama apa? Hati-hati, itu adalah tadhkiran, pengiling-iling, ingat bahwa ingat kiamat akan terjadi, kamu akan menemuinya. Satu, kedua, persiapkan untuk itu di bacaan Maliki Yaumiddin. Dan di hari itu kata Allah, limanil mulkul yaum, siapakah penguasa hari ini? Kata Allah, lillahil wahidil qahhar, adalah milik Allah satu-satunya yang maha mengalahkan, yang maha perkasa. Nah, kalau sekarang ibu bisa usul ke saya, usul apa saja bisa ke saya, ngomong apa saja bisa. Tapi kalau di hari atau pada Allah juga bisa hari ini, silakan saja ngomong apa saja, yang baik-baik ya. Tetapi nanti dari kiamat tidak semua orang bisa. Apa? Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Hari ketika ruh dan juga malaikat itu berdiri berbaris. La yatakallamun, mereka tidak bisa berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah. Dan ketika mereka bicara, mereka akan bicara yang benar. Maksudnya mereka tidak bisa berbohong. Nah, supaya bisa ngomong benar, maka benarkan barisannya mulai di dunia ini. Di barisan apa ya? Nah, kalau sholat itu hayati. Ketika kita sholat, hayati momen itu. Momen apa? Kita berdiri di hadapan Allah bersama yang lain, tidak bisa berbicara kecuali diizinkan oleh Allah. Dan kalau ngomong yang benar, maka apa? Agar ngomong benar yang betul-betul benar. Bukan ngomong benar, tapi apa? Kita mengungkapkan kedustaan kita di dunia. Bagaimana caranya? Mari kita perbaiki sholat kita, berbaris yang benar ketika sholat, menghadap kepada Allah. Nah, itu apa? Itu latihan. Latihan apa? Latihan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di sini banyak temannya.
Kalau di sana kita sendirian, maksudnya dono sing gelem nulungi mana padha abote. Nah, jadi apa? Jadi itu di antara. Maka Malik Yaumiddin itu sekalian, mari kita ingat-ingat. Kita bagi tiap hari masalahnya. Nah, kita bagi tiap hari 17 kali. Apa itu? Itu adalah peringatan berulang-ulang dari Allah. Maka juga jangan lewat. Tahu-tahu loh, kok wis sholat dolim ya? Kenapa? Depannya ngantuk. Atau depannya udah ingat. Loh kok sholat dolim? Wis amin iki mau kan. Loh aku mau coba lah. Jadi itu. Nah, jadi pada saat itu sekalian, semua kita hamba itu butuh kepada Allah. Butuh kepada Allah. Kalau sekarang ini kadang-kadang manusia itu melinti kadang-kadang. Kalau hari ini kadang-kadang merasa tidak butuh pada Allah. Maka beruntunglah orang yang sejak hari ini selalu ingat dia butuh kepada Allah, selalu ingat dia butuh kepada Allah, kemudian dia banyak berkomunikasi dengan Allah. Maka apa? Maka nanti akan mudah baginya menghadapi kondisi akhirat ini. Nah, karena apa? Karena orang yang tidak diajak bicara oleh Allah itu riwayatnya di dalam Quran ayat surat apa? Surat Al-Mu'minun. Ya. Al-Mu'minun 105 kalau tidak salah. Al-Mu'minun 105. Itu Allah berfirman begini. Jadi yang pertama, sekalian, yang pertama di antara orang yang tidak diajak bicara oleh Allah adalah orang yang tidak perhatian kepada ayat-ayat Allah. Jadi begini ayatnya. Alam takun ayati tutla alaikum wa kuntum biha tukadzibun. Ketemu? Ya. Jadi alam takun, bukankah ayat itu telah alaikum, ayat-ayatku dulu dibacakan kepada kalian. Lalu kata Allah, fakuntum biha tukadzibun, kemudian kalian dustakan ayat-ayatku itu. Kalian dustakan. Ingat lo ya, kalian akan bertanggung jawab pada Allah. Ingat lo ya, hidup dunia itu tidak lama. Ingat lo ya, nanti kalian akan dibangkitkan setelah mati. Nah, ceramah begini bu, kadang-kadang Ustaz nggak tahu mati ya, begitu belum? Nggak tahu mati ya, itu apa? Kok pada nggak tahu mati nih loh, itu kan? Tetapi kita tidak usah kecil hati. Jadi kalau kemudian kita menyampaikan itu lalu ada orang menanggapi kok tahu mati ya, misalnya gitu. Apa kata Allah? Ya. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa ashabur rasi wa Tsamud. Wa 'ad wa fir'aun wa ikhwan Nuh wa ashabul aikati wa qaumut Tubba. Kadzabar rusul kata Rasulullah fahaqa wa qawaid. Jadi kata Allah kepada Nabi gini, Muhammad, tidak usah sedih. Kamu didustakan oleh umatmu terkait dengan hari kebangkitan. Mengapa? Mulai binikis menunggu. Umat Nabi Nuh yang ngono, umat Nabi Hud yang ngono, umat Nabi Lut ya begitu, Fir'aun ya begitu, umat Nabi Syuaib juga begitu. Kebanyakan manusia memang begitu kata Allah. Kullun kadzabar rasulah. Mereka semua mendustakan Rasul. Fahaqqa wa'id, maka terjadilah apa yang diancamkan oleh Allah pada mereka. Jadi kalau kita bicara kiamat kemudian supaya tahu mati ya, sudah biasa sudah. Itu mending Mas ya. Itu masih mending. Nah, ada kata-kata yang lebih kasar lagi banyak, tapi sudah biasa. Nah, sudah biasa.
maka beruntunglah kita. Kadang-kadang tidak repot, gampang iman pada kiamat itu. Enak banget, mudah sekali, mudah tersentuh. Masya Allah. Nah, jadi kata Allah apa? Kalian berdusta. Lalu apa kata mereka? Qalu rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalim. Al-Quran 106, lanjutan daripada ayat tadi. Adalah lanjutan daripada ayat tadi. Apa kata mereka? Mereka berkata, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami dikalahkan oleh nasib sial kami. Nah itu alasan mereka begitu. Ya kita ini orang sial ya Allah, apes gitu ya. Orang-orang apes, sehingga kita ini tidak beriman. Akhirnya kami ini sesat, tidak mau mengakui itu. Apa? Tidak mengaku dirinya salah. Mengatakan apa? Apes, sial. Berarti apa? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Yang salah Allah. Kenapa kok menakdirkan seperti ini kan gitu ya? Jadi mereka mengatakan kami dikalahkan oleh nasib sial. Akhirnya mereka Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Di ayat 107. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka. Untuk apa? Fa in udna, nanti kalau kami kembali tidak beriman juga, maka apa? Baru kami itu orang dolim. Nah, tadi tidak perlu waktu itu dolim. Dasar kakek alasan. Ditunjukkan alasan di akhirat juga apa juga? Masih banyak alasan. Nah, lalu apa kata Allah? Qul sa'u fiha wa la tukallimu. Pergilah kamu ke dalam neraka dan jangan bicara kepadaku. Jadi mereka orang yang dilarang bicara kepada Allah. Terus kalian. Nah, terus kalau sudah bicara, tidak boleh bicara itu bagaimana? Oh, mereka yang tinggal bisnis teriak-teriak saja. Naudzubillah. Idza ulqu minha samula syahiqa wa hiya tafur. Jadi kalau sudah dilemparkan itu mereka menjerit keras tuh. Nah, apa kata itu? Kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Terus kala innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Mereka itu ketika itu terpijak dari jaluk tulung sapa? Malaikat, malaikat gregetan. Lah kan malaikat apa? Malaikat ahli neraka itu bagaimana? Gilatun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Gilatun syidad. Jadi mereka itu ya kira-kira serem lah itu. Serem, bengis, keras. Tapi apa? Dalam rangka melaksanakan perintah Allah ya, masa ada kemudian penjaga neraka senyum-senyumnya yang tidak ada penjaga neraka kemudian senyum ramah, tidak ada. Kenapa mereka tidak layak untuk menerima keramahan? Tidak boleh bicara dengan Allah pada saat tidak ada satu pun yang bisa menolong kecuali Allah. Hari ini kita berdoa, ternyata jadwal pengabulannya belum tiba. Kita bisa WA, kita bisa telepon siapa, curhatkan gitu. Tapi kalau nanti tidak bisa begitu, tidak ada curhat kepada sama ahli neraka, tidak bisa.
lek gak tukaran podo sambate. Jeruk tulung podo ini awake dhewe. Jadi bertengkar loh, kenapa bertengkar? Kalau orang tua dan anaknya sama-sama neraka pasti akan bertengkar. Kalau teman pasti akan bertengkar di antara mereka. Kenapa? Ya teman-temannya membawa kepada neraka. Pokoknya neraka itu begitu. Dan ketika itu kemudian Allah tidak mau menerima mereka. Allah tidak bicara kepada mereka. Jadi mereka tidak boleh bicara kepada Allah, Allah juga tidak bicara kepada mereka. Nah, ini bertepuk sebelah tangan luar biasa. Ya, bertepuk tangan luar biasa. Nah, jadi sekalian, orang yang di dunianya lupa kepada Allah nanti juga dilupakan. Maksudnya diabaikan oleh Allah, kan gitu memang. Apa? Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah. Allah pun juga tidak memperhatikan mereka. Ya kan begitu. Ya. Contoh lagi misalnya, apa itu dalam surat Toha itu? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kata siapa? Kata orang masuk neraka. Ya Allah, kenapa? Bukan ini masuk neraka, itu masuk di mahsyar. Ya Allah, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dulu bisa melihat. Nah, kita lihat kalimat ini, nanti kita akan cocokkan. Ya. Apa kata? Ya qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku buta begini, padahal aku dulu melihat. Maka apa? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah dulu ayatku datang kepadamu lalu kamu melupakan, maka sekarang pun juga kamu dilupakan. Di beberapa ayat ini sekalian, orang-orang yang tidak diajak bicara, orang-orang yang dilupakan oleh Allah, karena apa? Karena pergaulannya yang buruk terhadap ayat-ayat Allah, sikap yang buruk kepada ayat-ayat Allah. Nah, ini mungkin kita ngaji. Semoga ini termasuk apa? Termasuk sikap yang benar. Upaya kita untuk bersikap benar kepada ayat-ayat Allah. Kira-kira gini. Sekarang saya tanya, bagaimana cara kita berdialog dengan Allah di dunia ini? Bagaimana cara kita berbicara kepada Allah di dunia ini? Ibadah, ya kan? Berdoa, berzikir, apa lagi? Nah, membaca ayat-ayat. Loh, kenapa? Karena ayat itu adalah penyampaian Allah, kalimat-kalimat Allah, pembicaraan Allah kepada kita. Kita yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Al-Qayyim Al-Jauziyah di awal doa kitab Al-Fawaid mengatakan, kalau engkau membaca Al-Quran, maka rasakan Allah berbicara kepadamu melalui lisan nabinya. Ini tidak sama dengan tidak sama dengan zaitun ya, tidak sama. Beda. Jadi apa? Itu adalah firman Allah yang memang disampaikan kepada Nabi. Nabi menyampaikannya kepada kita. Karena itulah Nabi itu apa? Wallazi ba'atha fil ummiyina Rasulullah minhum yatlu alaihim ayati. Nabi bacakan kepada kita. Jadi kalau kita ini baca ayat Al-Quran, maka rasakan itu.
rasakan kita sedang berdialog, berbicara dengan Allah. Nah, jadi yang tidak biasa bicara dengan Allah di dunia, yang nanti tidak bisa bicara dengan Allah di akhirat. Makanya nanti kalau ini masih sekitar orang kafir, jadi yang tidak diajak bicara Allah itu adalah orang kafir. Tapi nanti ada yang tidak diajak bicara oleh Allah adalah orang yang berbuat maksiat. Ada kawan-kawan. Ya. Jadi orang bermaksiat yang tidak dibaca, yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah. Gimana rasanya? Kan gini, kita ini, saya kan coba lihat tuh. Kalau di televisi gimana? Ada orang mendatangi presiden, diajak bicara, kira-kira bagaimana? Wah, viral. Dan bangganya, masya Allah, diajak bicara presiden. Nah, diajak bicara presiden, itu bangganya sekali. Nah, ini diajak bicara oleh penguasa alam semesta. Presiden itu bukan apa-apa. Tidak diajak bicara oleh apa? Penguasa alam semesta. Coba saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya pernah menyampaikan pertanyaan ini di forum di majelis. Allah itu bagi ibu-ibu siapa? Lah jawabannya sih berarti lali misalnya. Ayo. Allah itu bagi ibu ini siapa? Siapa? Gimana? Tuhan? Ya, jelas itu. Tapi saya gini, yang membuat Bapak penting sekali Allah itu bagi kita, bagi ibu sekalian. Hah? Siapa? Kalau bukunya sama, jadi kalau buku catatannya sama dibuka lagi tuh berapa halaman? Insya masih ada. Allah itu yang ngasih hidup sama kita. Betul apa? Coba Allah tidak ngasih hidup kepada kita. Allah masih jadi Tuhan apa tidak? Masih. Kita masih. Dan kita tidak masalah bagi Allah gitu ya. Allah kemudian sedang kita ini apa kita butuhkan? Hidup lah. Kalau kita hidup mau ngapain? Jadi apa? Coba ingat-ingat ya, bahwasannya Allah itu demikian penting bagi kita karena Allah ngasih kita hidup. Kalau sudah Allah cabut hidup kita, berarti kita bukan siapa-siapa lagi. Kita ini ada ini kalau Allah ngasih kita hidup. Loh, kalau sudah dikasih hidup itu kita harus melihat apa bahasa sak pengadeg itu delok kabeh. Allah. Karena gini, Allah itu ketika ngasih kita hidup, maka semua sarana hidup Allah sertakan. Allah ngasih kita udara, Allah ngasih kita air, Allah ngasih kita rezeki, itu semuanya. Betul apa tidak? Ojo loro dhisik belum nyadari. Nanti sakit baru sadar, nah itu bila mindar. Jadi jangan sampai kita ini sadar ketika sebagian dari daya hidup itu dikurangi oleh Allah. Kayak sekian tahun COVID itu, ya, mengkis, ya, baru ya Allah beragamnya udara, oksigennya banyak, sebenarnya kan banyak oksigennya, fungsinya dalam tubuh kita yang terganggu. Sampai dibantu itu menurut oksigen. Betapa berharganya hidup.
Jadi kalau ingin menghargai Allah, maka apa sekalian, ingatlah Allah yang ngasih kita hidup. Loh, gini ini ada ayatnya loh. Apa ayatnya? Apa? Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maksudnya bagaimana itu? Alasan itu sederhana, kita itu pada Allah itu apa? Allah ngasih makan kita. Faham tidak Allah ngasih makan? Sekarang begini, benar nggak ini? Allah ngasih makan kita. Mana buat ini? Ini nanti ada kue nanti. Ya. Ibu pernah enggak membawa kue dari sini sampai di rumah lupa? Sekian hari. Nah, sekarang itu jadi makan ibu atau bukan? Nah, bukan kan? Enggak mesti loh, makanan yang kita bawa itu lalu jadi makanan kita belum tentu. Lupa, jadi harus dipono tas. Untuk rumah ada anak dari tasnya kalau di nomornya dibuka dulu. Ternyata itu bukan makanan kita meskipun kita yang bawa. Itu manusia makanan cacing, makan ayam. Makanya jangan remehkan ayat bahwasanya kenapa kok kita harus menyembah Allah itu hanya karena Allah itu ngasih makan kita. Dibawakan apel, makan enak, tapi tidak bisa makan. Kita sering lihat itu, sering kan? Saya tuh punya duit, padahal yang beli juga duitnya sendiri, tapi tidak bisa makan. Makan dengan infus. Kita harus ingat ini, betapa makan itu dengan bukan soal makan itu ada, bukan. Yang bisa masuk ke dalam tubuh kita, menyehatkan kita, itu makan. Yang karena alasan itulah Allah perintahkan kepada kita untuk menyembah Allah. Terus biasa, karena kita nih kalau disuruh untuk ingat banyak hal, terus sakit lali nih. Terus makannya sih gampang. Nah, karena tiap hari. Jadi apa ibu sekalian, bagaimana seorang hamba itu kemudian dia abai kepada Allah, tidak mau banyak bicara kepada Allah, tidak mengungkapkan kebutuhannya, ya, tidak menyampaikan rasa bergantungnya kepada Allah. Kenapa? Ketika manusia itu tidak merasa bergantung, tidak merasa butuh, maka dia tidak perlu minta. Dan ketika dia tidak perlu minta, maka dia tidak perlu ibadah. Ketika dia tidak perlu ibadah, bagaimana? Maka dia akan menjadi manusia yang banyak melanggar aturan. Karena yang banyak melanggar aturan itu siapa? Kata Allah, orang yang sudah merasa bisa mengatasi hidupnya sendiri. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus karena sungguh manusia itu melampaui batas. Maksudnya bagaimana? Melawan Allah. Mengapa? Karena dia merasa dirinya cukup. Nah, ini tuh orang yang tidak bicara dengan Allah, yang Allah tidak bicara kepada mereka nanti. Karena orang yang dia merasa cukup, kerja hasil saya sendiri kok, tidak perlu bersyukur kepada Allah. Iya toh? Duit buat saya harus sendiri kok. Nah ini sudah ada begini. Korun itu mengatakan apa? Qala innama utitu ala ilmin indi, kata Korun. Loh, saya kaya ini kenapa? Karena saya sendiri. Sekolah sulit kan sekolah ini. Muangel sekolah biar sampai sugi ini kan.
Jadi ketika orang begitu cara berpikirnya, maka dia tidak butuh kepada Allah. Ketika dia tidak butuh kepada Allah, maka dia tidak akan merendah kepada Allah. Ketika dia tidak merendah, maka dia tidak akan mau beribadah. Nah, itulah cikal bakal daripada kemaksiatan yang dilakukan oleh siapa? Oleh manusia. Jadi begitu kalian. Makanya Masya Allah, Allah itu mengatakan hamba yang cerdas itu hamba yang meyakini hari kebangkitan, yang meyakini ada surga. Jadi apa? Kata Allah, hamba yang cerdas, yang pintar itu siapa? Orang yang meyakini hari akhir, kemudian dia menyiapkannya. Napa ayatnya? Nah itu. Jangan ini evaluasi aja nih. Jangan pujian lah. Pujian mau berrebusinal masuk menoan. Iya toh. Kalau sekarang gini loh. Apa namanya? Mau masuk dari SD SMP ada ujiannya kok. Atau mau masuk perguruan tinggi ada ujiannya. Mau jadi penjahat toko ada ujiannya. Masa ini mau masuk surga ada ujiannya? Apa kata Allah? Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Surat 7 ayat 179. Al-A'raf 179. Kata Allah apa? Dan sungguh kami telah sediakan jahanam itu bagi siapa? Kebanyakan jin dan manusia. Berarti apa maksudnya? Yang masuk surga itu, yang lolos seleksi itu tidak banyak. Kan di mana seleksinya ketika hidup ini? Nanti yang lolos itu, sekarang saya tanya, kalau orang itu, misalnya orang se-Indonesia CPNS tes, kira-kira yang diterima mayoritas atau minoritasnya? Minoritas. Ini ujian hidup. Apa kata Allah? Kami sediakan jahanam itu bagi kebanyakan jin dan manusia. Siapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Duwe ati tapi tidak mau punya hati, tidak dipakai untuk memahami. Memahami apa? Memahami ayat-ayat Allah. Makanya jangan lupa ayat-ayatnya itu ya. Jangan lupa. Nanti dipahami. Jangan sampai kok sik mancik matu tukang masjid selandi ayat-ayatnya. Jadi jangan lupa. Jadi punya hati, tapi tidak dipakai untuk memahami, tidak dipakai untuk mengingat. Padahal kalau ingat harga barang itu masya Allah ya. Oh ya, bukan hanya hafal Bu, bisa membandingkan. Ini sekian, misalkan Bu, karena di sini selisihnya kira-kira apa 2.000 kalau di sini. Kalau di itu hafal, per item itu hafal. Gene itu hafal ya Pak. Itu banyak kalau gene. Itu hafal. Ya jadi apa? Jadi mari sebagian memori kita pakai untuk file keabadian. File keabadian kita. Itu apa? Untuk yang nanti kita bawa, kita akan terus bawa di hadapan Allah.
Lalu kata Allah, mereka punya penglihatan tapi tidak dipakai untuk melihat. Melihat dengan berpikir maksud saya. Lalu mereka punya pendengaran tidak dipakai untuk menyimak ayat Allah. Apakah apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Sekarang setelahnya, binatang itu pintar atau bodoh bagi kita? Ya tak? Bahkan kata Allah, balhum adol, bahkan lebih sesat daripada itu. Jadi nanti orang-orang yang mau jahanam itu orang bodoh kata Allah. Ya, orang mau jahanam itu siapa? Orang-orang bodoh. Itu kata saya itu kata ayat. Yang masuk ke surga itulah orang pintar. Loh kenapa? Karena memang mereka menyiapkan. Lihat nanti cucu yang sekolah, anak kita yang sekolah, nanti lihat kompetensi kecerdasannya apa. Kita ini kan nyekolah anak. Lihat nanti kompetensi kecerdasannya apa yang tidak dicapai oleh sekolahnya. Orang cerdas kata Allah tadi apa? Di antaranya orang yang beriman kepada. Maka apa kata Nabi dalam hadis? Al-Gais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang pandai, orang cerdas itu apa kata Allah? Man dana nafsahu, orang yang suka ngoreksi diri, orang yang suka menghitung-hitung dirinya. Kemudian berikutnya wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal, dia bekerja untuk hidup setelah mati. Itu orang cerdas kata Nabi. Kita dengan sekolah masukkan kompetensi itu dalam kompetensi kecerdasan yang hendak dicapai oleh anak didik kita. Tidak kualat di karena Gusti Allah. Karena kita kalau tidak kita ajarkan, kita murid kamu ajari apa saja. Orang tuanya menyekolahkan, membiayai, terus apa yang mengajarkan? Dia kenal aku apa tidak? Kenal Allah apa tidak? Ini penting. Nah, ingat perjanjian kita dengan Allah itu apa? Kalau terkait dengan keluarga itu, terkait dengan hari kiamat juga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu kontrak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti apa? Jaga anakmu agar nanti mereka jangan sampai jadi orang yang tidak diajak bicara oleh Allah. Wahai para suami, wahai para bapak, jaga anakmu, jaga istrimu, jangan sampai nanti menjadi hamba, menjadi orang yang tidak direken, tidak dihiraukan oleh nanti di akhirat. Itu tugas apa tugas? Tugas kita, tugas suami, tugas ibu, tugas kakak, ya, kan masa kepada anggota keluarganya masing-masing. Nah, ini juga tidak ada sekolahnya, Bu. Sekolahnya tidak salah adanya. Ya. Karena ini termasuk kompetensi yang tidak banyak, yang tidak di kecerdasan. Ini istilah kecerdasan versi Quran. Apa? Kecerdasan versi Quran. Jangan sampai pemerintah misalnya tidak ada. Nah, itu kecerdasan versi Quran yang seperti itu. Ya kapan-kapan nanti kita akan inikan. Para ulama itu merumuskan ilmu yang dilakukan oleh manusia dan menjadi tanggung jawab para pendidik untuk menyampaikan.
kepada anak didiknya. Salah satunya apa? Kata para ulama, an ya'rifal masir ilaihi yasir, alladhi ilaihi yasir. Orang belajar itu harus tahu kemana tujuan dia hidup. Apalagi ayat rifa hikmatal khalqi, mengetahui hikmah dia diciptakan. Itu kalau di dalam ilmu para ulama itu seperti itu. Harus tahu. Nah itu kalau kemudian kita mengajari anak-anak kita, didik kita, anak sudah sekolah mulai jam berapa? Jam 7, bahkan jam 6 sudah sekolah, sampai nanti misalnya jam 2 atau bahkan menjelang asar, kemudian tidak mengenal itu terus diajari apa ya? Sementara dia kepada penciptanya, kepada tujuan hidupnya dia nggak tahu. Siap-siap diaudit sama Gusti Allah nanti. Para guru-guru, jadi kita ini para orang tua harus siap diaudit oleh Allah. Ketika itu. Ini baru satu saja kepada yang kemana-mana kita. Nah, apa tentang orang yang oleh Allah diabaikan? Kamu jangan bicara kepada kamu. Kenapa? Allah tidak mendengarkan. Jadi muslim sekalian, ini masih berjalan. Jadi yang saya dari Quran 3. Sebenarnya lebih daripada itu. Golongan orang yang tidak diajak bicara oleh Allah. Dari hadis, ya dari hadis baru saya temukan 9. Berarti sudah 12. Nah ini yang kita bahas tadi baru 1. Ada orang-orang yang di dunianya dia mengabaikan kitab Allah, maka dia nanti tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi sekalian marilah kita seriusi ngaji kita ini. Kita strukturkan ilmu kita ini. Ya, agar nanti bisa diulang lagi, dan kemudian membekas. Jadi ngaji itu tidak dengan kangen ya. Kemudian ngaji di rumah sepi, ada konjolnya, akhirnya ngaji. Kan kenapa itu dilakukan? Jangan gitu. Jadi betul-betul kita ulang ilmu kita. Loh kenapa? Ilmu di sekolah kita mengulangnya. Pada itu untuk ujian sementara saja, Pak. Kan gini, kalau dari SMP, apa kemudian akan dipelajari lagi? Kan sudah mari di kota, bukunya di luar. Nah, jadi ini selamanya kita akan jangan lupa, karena ini adalah bimbingan kehidupan kita. Kita butuhkan setiap saat. Pengetahuan dari Allah. Nah, jadi maka silakan disusun dengan rupa ya catatan-catatan itu dan diingat-ingat, ya, kemudian diulang-ulang, ya kalau perlu diverifikasi. Itu apa untuk agar nanti tidak menjadi kenang-kenangan saja. Modal bukunya kayak bungkus kan. Jadi semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Baik, sudah jam kita sekian, tinggal 10 menit. Silakan kalau ada yang ingin didialogkan. Tes, tanya Ibu, monggo. Tes. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kita mendengar bahwa Ustaz mengatakan bahwa seperti Kak Korun, bahwa dia sudah merasa cukup gitu ya, sehingga tidak memerlukan lagi atau merasa hanya dari dirinya lah dia bisa semuanya.
Kemudian kan kita juga dibilang kita harusnya merasa cukup dengan apa yang ada diberikan gitu iya, ya. iya. Apakah itu tidak Apa kontradiksi? bedanya? Ya. Jadi begini, itu antara qanaah. Jadi kalau merasa cukup dengan pemberian Allah, sehingga kita ini ridho, bisa berterima kasih, ya toh? Dan bisa menikmati pemberian, itu namanya merasa cukup, yang disebut qanaah. Nah, kalau yang merasa cukup tadi seperti apa bentuknya? Yang korun dan lain sebagainya tadi, itu orang yang merasa tidak butuh kepada Allah. Itu bedanya ya. Kalau orang qanaah tidak, orang itu butuh kepada Allah. Ya. Tapi kalau orang yang istighna, mustaghnin anillah, gitu, orang yang merasa tidak butuh kepada Allah, tidak. Jadi dia merasa semua dia yang atasi diri, yang atasi problemnya juga sakit, ya duit nang dokter, atau kemudian berikutnya apa? Pengen apa? Punya kuasa, bisa pakai namanya, bisa pakai kata PLC-nya, bisa pakai tanda tangannya, pokoknya semuanya bisa diatasi oleh dirinya. Nah, itu menjadikan orang itu merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bedanya adalah kalau qanaah itu orang bergantung kepada Allah, dan ketika diberi oleh Allah dia merasa puas, sehingga ini menjadikan dia tidak melirik nikmat yang diterima orang lain, sehingga tidak membanding-bandingkan enak ya oleh aku kok ingin. Nah, itu dampak kalau tidak qanaah. Tapi kalau yang mustaghnin tadi itu adalah orang yang dia orang yang merasa cukup, dipenuhi dirinya oleh kemampuan dirinya sendiri, sehingga akhirnya dia merasa tidak butuh kepada Allah. Baik, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mau tanya tentang yang tadi itu, kontrak kita sama Allah itu kan bagaimana kita bisa menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka. Seakan-akan memang kita itu memiliki misi kan, ketika kita dikasih kehidupan tadi itu kan, untuk membawa orang-orang di sekitar kita itu untuk menuju ke surga kan, misinya ke sana. Cuma masalahnya Ustadz, dalam kehidupan ini apalagi sekarang itu kan, ini berkaitan dengan anak-anak itu kan, dengan sekolah yang full day seperti itu, terus juga dengan tantangan pergaulan dalam kehidupan juga seperti ini, dengan maraknya predatornya juga LGBT dan sebagainya itu kan, apa yang harus dilakukan kita sebagai orang tua itu Ustaz? Yang pertama sekalian, pertama sejak awal seseorang itu mengharapkan kehidupan. Jadi kan kalau di urut itu kita pribadi Allah ciptakan untuk mengabdi kepada Allah, ya. Maka nanti yang lain itu juga demikian turunannya. Jadi Allah memberikan kita hidup itu untuk beribadah, maka semua yang terkait dengan hidup pun juga misinya adalah beribadah. Termasuk bagian daripada hidup itu apa? Berumah tangga, ya. Termasuk daripada itu adalah berumah tangga. Maka berumah tangga pun juga tidak lepas dari tujuan itu. Allah sudah banyak memberikan contoh di dalam Al-Quran, ya. Allah sudah banyak memberikan figur-figur dalam Quran. Karena itulah kemudian sebagian Quran itu dinamai keluarga.
Ali Imran itu keluarga, betul kan? An-Nisa juga terkait dengan keluarga. Jadi saking apa? Saking pentingnya perempuan. Ya, nah, kemudian berikutnya Luqman juga keluarga juga, bicara seorang bapak. Ali Imran bicara keluarga, gitu. Maryam bicara seorang anak dan juga seorang ibu. Ibrahim juga sama. Jadi maka apa? Kalau kita ingin keluarga itu, maka apa yang disampaikan oleh Quran ini harus kita pelajari. Nah, kemudian yang kedua, saudara, kalau kita baca itu nanti, memang kita ini harus berusaha untuk bahasa kita ini apa ya? Menyamakan frekuensi kita dengan Quran itu. Terutama misalnya tujuan punya anak itu apa, ya, tujuan punya pasangan itu apa, tujuan punya anak itu apa, dan seterusnya. Kan gini, kalau singkatnya itu kan dalam doa, gitu. Rabbana hablana azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Punya pasangan hidup dan anak yang menjadi penyenang mata. Nah, di sini titiknya. Penyenang mata itu apa standarnya? Apa kriterianya? Itu bergantung kepada kita ini tiap hari baca apa? Tiap hari belajar apa? Kalau kita tiap hari itu bacanya buku masakan, maka Quran itu adalah chef. Untuk kepentingan anak jadi koki, loh gitu. Sekarang apa kita baca tiap hari? Apa kita hidupkan dengan apa pikiran kita? Itu nanti akan menjadikan kita ini membentuk siapa keluarga kita. Makanya kan perlu dibedakan. Oh, ini hanya sarana, itu bukan tujuan. Makanya jangan banyak-banyak bacanya, dan juga jangan banyak-banyak apa? Belajarnya. Belajar yang menyampaikan tujuan. Apa itu? Ya agama. Nah, jadi bagaimana? Pertama, orang tua harus punya visi. Tadi itu dunianya apa visi dunianya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu visi dunianya. Menjadi anak yang menjadi penyenang, dan ibu-ibu harus belajar tentang apa itu kriteria penyenang hati orang tua, penyenang hati pasangan. Ayo, istri-istri ini saya tanya sekarang. Bagi suami qurrata a'yun itu kayak apa kalau menurut Nabi SAW? Gimana? Yang menyenangkan. Jadi istri solihah menurut Quran itu bagaimana? Apa kriteria pertama? Loh, kenapa? Yang suaminya nyaman melihatnya. Nah, itu. Gitu. Jadi apa yang pertama? Idan nador tahasarotka. Lek delok seneng. Nah, gitu. Jadi kalau suaminya datang, lihat itu apa? Jangan sampai suaminya istri kalah sama ikan arwana. Loh iya, ada teman itu kemudian pulang masih pakai pakaian ini, lepas kaos kaki, duduk, kemudian sampai lihat akuarium. Saya tanya, loh kenapa memangnya? Adem juga itu, masya Allah, terus iya begini. Loh, adem ini adalah ikan koi ya malah ya. Nah, lalu kenapa itu? Karena kriteria qurrata a'yun tidak pernah dibahas dalam keluarga. Ibu di pengajian, ibu di rumah dono guys. Nah, jadi di rumah tidak ada, itu adanya di pengajian. Nah, jadi walaupun suaminya ngaji, saya ngaji, ya udah pengajian, kalau ketemu sejamana mau guys. Dan jadi diskusi ya, jadi bicara tentang agama itu kadang-kadang apa? Kadang dianggap merusak suasana.
Nanti silakan dicoba. Misalnya nanti malam minggu makan-makan di mana bareng sama suami. Kemudian bicara, andai kata nanti di surga kita juga seperti ini ya. Itu kadang-kadang, ini rusak suasana mama ini. Kalau kita doang ini kok malah bicara surga, bicara masalah neraka itu. Jadi apa? Bicara agama itu ketika dianggap rusak suasana. Loh kenapa? Karena tidak biasa bicara itu. Loh padahal ada Bu ya. Jadi kalau dunia tadi itu apa itu akhiratnya? Lihat dalam surat 52 ayat 21 ayat 21. Surat itu ayat 21. Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, kemudian anak-anaknya mengikuti orang tuanya beriman, nanti kami satukan dia di surga. Diketemukan tanpa mengurangi hak masing-masing. Anaknya kiai, terus kemudian ibunya biasa, bapaknya biasa, ya tetap ketemu. Meskipun pangkatnya berbeda, tapi ditemukan oleh Allah sebagai apa? Sebagai salah satu bisyarah pembalasan dari Allah. Begitu. Lah itu kalau disinggung itu malah tadi itu dianggap rusak suasana. Apalagi sekarang. Jadi kalau walaupun 5 gini kumpul, sibuk sendiri, mana main HP sendiri. Iya kan? Kalau dia semuanya pesen makanan sudah diem masing-masing. Kenapa main HP sendiri? Jadi tidak ada dialog dengan apa dengan inilah sekalian pentingnya dialog, termasuk mendialogkan masalah keyakinan, sehingga bicara agama itu tidak kemudian nuansa pelajaran di sekolah. Karena kalau belajar di sekolah itu mesti membawa buku, bawa textbook. Kalau di rumah tidak perlu begitu. Nah, bagaimana saya? Jadi itu kira-kira. Jadi penulisan visi dan misi masing-masing suami istri yang harus dibicarakan dan didialogkan, jangan saling membisu masalah itu. Jangan saling memendam dalam hati masalah itu. Ya. Nah, sayang sekali kalau kemudian sama-sama tahu, sama-sama ngaji tapi tidak pernah bicara di rumah sama masalah itu. Ya, baik. Lewatan apa ini? Ustaz. Ya. Sudah masih ada? Baik. Kalau cukup kita akhiri, semoga bermanfaat sekalian yang bisa kita kaji. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.